Perkenalkan, nama saya Melinda Damayanti, kelas D9, Prodi PGSD semester 4, STKIP Pesada Katulistiwa Sintang. Di sini, saya akan membahas mengenai lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu institut atau tempat di mana berlangsungnya pendidikan atau proses belajar mengajar yang diantaranya pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Institut di sini merupakan tempat perkumpulan terjadinya proses kegiatan. Kegiatan yang dilakukan di sebuah institut ini merupakan proses pengembangan kemampuan yang dilakukan oleh peserta. Lembaga pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu tujuannya adalah untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan budaya agar perilaku dan tingkah laku yang dimiliki oleh peserta didik menjadi yang lebih baik. Yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai fungsi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan terdiri dari 5 fungsi, yaitu fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini dilaksanakan melalui berbagai program dan kurikulum pendidikan di sekolah, sehingga transmisi nilai-nilai budaya selaras dengan nilai-nilai pendidikan lainnya. Sesuai dengan namanya, manusia merupakan makhluk sosial yang biasa kita kenal dengan zoonpolitikon, yang artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Jadi, fungsi sosialisasi ini dapat mempengaruhi interaksi manusia dengan lingkungan. Yang kedua, yaitu fungsi pengendalian sosial. Fungsi pengendalian sosial ini berperan penting dalam hal kontrol sosial dengan menanamkan nilai-nilai, norma, dan loyalitas tradisional kepada para peserta didik. Pengendalian artinya ada sebuah tindakan dari lembaga pendidikan untuk membentuk karakter-karakter generasi bangsa menjadi pribadi yang berkualitas dan membentuk karakter yang baik agar dalam hal bersosialisasi dan bermasyarakat menjadi lebih harmonis. Yang ketiga, yaitu melestarikan budaya. Lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam hal melestarikan, mengenalkan, serta mengajarkan keanekaragaman budaya nasional. Mengapa demikian? Karena pada era modern saat ini, keanekaragaman budaya yang kita miliki seperti tarian, bahasa, mudah digantikan oleh budaya dari luar, sehingga dapat menciptakan rasa cinta pada peserta didik untuk mencintai keanekaragaman budaya dari luar. Maka dari itu, pembelajaran seni budaya dalam pembelajaran SD wajib untuk diajarkan agar budaya-budaya di negara kita ini dapat mudah dilestarikan oleh peserta didik. Yang keempat, yaitu seleksi, pelatih, dan pengembangan manusia. Memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal menyeleksi, melatih, dan mengembangkan individu yang berkarakter agar menjadi lebih baik di dunia bisnis dan dunia kerja nanti. Seleksi dimaksudkan sebagai pemilihan untuk menjadi yang terbaik. Nah, tugas lembaga pendidikan di sini yaitu sebagai wadah atau tempat untuk menyeleksi atau memfilter peserta didik agar menjadi yang lebih baik dalam hal bidang akademik, karakter, dan keterampilan nantinya agar siap menghadapi tantangan berikutnya. Pelatihan adalah proses atau tindakan untuk melatih. Nah, lalu apa tugas lembaga pendidikan? Jadi, tugas lembaga pendidikan yaitu melatih peserta didik agar pengetahuan akademik, karakter, serta keterampilannya bertambah. Pengembangan manusia. Pengembangan manusia di sini dimaksudkan sebagai kemampuan manusia atau peserta didik menuju ke tahap selanjutnya. Contohnya saja, seorang guru melihat bagaimana kemampuan siswanya dalam menyelesaikan masalah kecil saja. Contoh dari ketiganya tadi yaitu seleksi, pelatih, dan pengembangan manusia adalah seorang siswa mengikuti sebuah seleksi atau tes. Kemudian ia lulus ujian tadi, lulus tes ataupun seleksi tadi. Setelah lulus dari ujian tadi, seorang siswa ini mengikuti sebuah pembelajaran ataupun pelatihan. Setelah siswa ini melewati pelatihan, siswa ini digembleng, dilatih untuk menjadi individu yang berkualitas. Nah, sampailah pada fungsi yang kelima, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial akan mempengaruhi kehidupan sosial secara umum.
Terjadi karena nilai-nilai, keyakinan, dan norma, serta pola-pola yang telah dilaksanakan kepada para peserta didik yang membentuk kepribadian. Dengan adanya lembaga pendidikan dan segala bentuk kegiatannya, maka perubahan sosial tadi dapat mempengaruhi kehidupan sosial serta tingkah lakunya di masyarakat secara umum. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai tujuan dan tugas lembaga pendidikan. Di sini saya mengambil 4 tugas dan tujuan lembaga pendidikan. Yang pertama, melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Perlu kita ingat, pembelajaran atau pendidikan pertama kali yang terjadi pada anak dimulai dari keluarga. Kemudian, pengetahuan akademiknya dikembangkan melalui jenjang sekolah, seperti PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kemudian, proses belajar mengajar bisa dilakukan dari lingkungan sekitar kita, karena lingkungan sangat-sangat berpengaruh bagi perkembangan fisik maupun mental anak. Lingkungan dari teman sebaya pun dapat mempengaruhi perkembangan anak, entah itu perkembangan secara positif maupun negatif. Jika sudah tahu bentuk lingkungan di sekitar kita, disitulah peran orang tua dapat bekerja. Peran orang tua di sini yaitu dapat memfilter bagaimana anak itu bergaul, bertemu pada siapa setiap harinya, bersapa, dan bermain di sekeliling rumah. Jika orang tua sudah mengetahui bahwa lingkungan sekitar tempat mereka tinggal itu membawa pengaruh negatif, maka sebaiknya orang tua dapat mencari akal untuk membentuk sebuah perkembangan pada anak. Misalnya saja, orang tua pindah dari tempat tinggal tersebut. Yang kedua, bagaimana caranya orang tua dapat memberi peraturan kepada anak agar perkembangan anak menjadi positif. Sekolah merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga. Sekolah berfungsi sebagai pusat pembentukan pribadi dan potensi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kurikulum yang berlaku. Karena setiap sekolah pastinya mempunyai kebijakan tentang kegiatan belajar mengajarnya di sekolah. Contoh dari kebijakan sekolah yaitu kegiatan belajar mengajar atau KBM dimulai tepat pada jam 7 pagi. Kurikulum yang kita gunakan pada saat ini yaitu kurikulum K13 atau biasa dikenal dengan tematik. Dengan kurikulum K13 ini, setiap pembelajaran dibagi dari beberapa tema dan kemudian dijabarkan oleh sub-sub tema yang ada. Kurikulum K13 ini menjadikan guru sebagai fasilitator dan yang lebih berperan aktif yaitu peserta didik atau siswa. Guru hanya menjadi fasilitas utama dalam mentransfer ilmu atau memberikan ilmu pengetahuan. Kemudian yang mengembangkannya adalah peserta didik ataupun siswa. Yang ketiga, yaitu memberikan bimbingan konseling pada anak. Bimbingan konseling di sini dimaksudkan sebagai media yang membentuk peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadinya itu sendiri. Bimbingan konseling juga dapat dimaksudkan sebagai untuk memahami dan mengetahui potensi diri yang ada pada peserta didik. Pastinya, bagi kaum awam, bimbingan konseling ini dimaksudkan sebagai untuk membimbing anak-anak yang bermasalah ataupun anak yang nakal. Tapi itu merupakan salah karena pada dasarnya bimbingan konseling ini dimaksudkan agar potensi-potensi kemampuan pada anak itu dapat berkembang. Di sini tugas guru yaitu mengetahui serta memahami kemampuan anak tersebut. Bimbingan konseling juga dapat diartikan sebagai wadah atau media untuk anak menyampaikan cerita ataupun persoalan yang mereka alami, dan kemudian siswa serta guru konseling ini dapat menemukan jalan keluarnya. Sampailah pada yang keempat, yaitu membina kerjasama yang baik dari pihak sekolah dengan orang tua serta masyarakat. Sekolah tidak hanya terdiri dari guru dan siswa, tetapi sekolah juga dapat berdiri berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, yaitu salah satunya orang tua serta masyarakat yang mendukung penuh lembaga pendidikan sekolah ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis lembaga pendidikan yang terdiri dari lembaga formal, lembaga non-formal, dan lembaga informal. Yang pertama, yaitu lembaga formal.
Lembaga formal ini terdiri dari SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi. SD di sini merupakan jenjang dasar anak dalam bersekolah. SMP merupakan jenjang kedua anak dalam bersekolah. Setelah lulus dari sekolah dasar yaitu SD, selanjutnya sampai menginjak pada perguruan tinggi. Yang kedua, yaitu lembaga non-formal. Lembaga non-formal ini terdiri dari lembaga kursus dan pelatihan. Contohnya yaitu kursus komputer, kursus alat musik, dan lain sebagainya. Kemudian majelis. Majelis di sini yang biasa kita kenal yaitu sekelompok ibu-ibu yang berkumpul di suatu tempat ibadah atau masjid untuk mengembangkan ilmu agamanya. Kemudian ada kelompok belajar seperti sekolah minggu dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sanggar. Sanggar di sini itu untuk mengembangkan bentuk keterampilan anak seperti sanggar tari modern, sanggar tari tradisional, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak ini biasanya dilakukan oleh orang tua atau para pekerja yang sudah memiliki anak kecil dan mereka tidak sempat mengurus anaknya tersebut. Yang ketiga, yaitu lembaga informal. Lembaga informal ini biasa didapat anak dari keluarga serta lingkungannya. Misalnya, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika, pendidikan agama, pendidikan moral, serta sopan santun. Sampailah kepada pembahasan kita mengenai organisasi pendidikan. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang artinya organum, yang berarti alat. Sedangkan organis dari bahasa Inggris berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tentunya harus memiliki organisasi pendidikan yang baik serta teratur dan terarah agar tujuan pendidikan sekolah atau pendidikan secara formal dapat tercapai dengan baik. Jika dikaitkan dengan pendidikan, organisasi pendidikan ini merupakan tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Unsur-unsur personal yang ada di lingkungan pendidikan yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, serta staf yang berada di sekolah, serta para murid. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Tujuan dan manfaatnya yaitu ada 4. Yang pertama, mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, yaitu sebagai wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki oleh peserta. Yang keempat, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Tempat pengembangan ilmu ini sama artinya dengan lembaga pendidikan yang sudah dijelaskan tadi. Dan yang terakhir, di sini saya akan membahas mengenai jenis organisasi pendidikan yang terdiri dari 4 organisasi. Yang pertama, ada organisasi formal. Organisasi formal ini dicirikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh struktur organisasi yang terdiri dari kepala sekolah, guru, para staf, dan siswa. Yang kedua, yaitu organisasi informal. Keberadaan organisasi informal ini dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu norma perilaku, tekanan untuk adaptasi, dan kepemimpinan informal yang biasanya dilakukan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga, yaitu organisasi profit. Organisasi ini merupakan organisasi yang dibentuk memiliki tujuan agar mengambil keuntungan, contohnya perusahaan, koperasi, dan lain sebagainya yang mendapat laba. Dan yang keempat yaitu organisasi non-profit, yaitu organisasi yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan atau laba, contohnya LSM, Lembaga Sosial Masyarakat, Ormas, organisasi masyarakat, pesantren, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi saya mengenai lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih.